Sudah tidak sabar memang rasanya kita untuk bisa mengucapkan selamat datang vaksin corona karena itu yang dinanti-nantikan dan dari janji pemerintah bahwa rupanya upaya begitu keras untuk bisa mendatangkan vaksin ini dari berbagai negara. Cina kabarnya akan diupayakan menjadi negara yang memasok begitu banyak atau setidaknya terbanyak vaksin ini kepada Indonesia di samping negara-negara lainnya. Pihak pemerintah ada beberapa menteri juga yang didaulat bertugas untuk mendatangi negara-negara tersebut untuk bisa membicarakan hal ini lebih lanjut. Kita akan mengetahui sejauh mana sebenarnya upaya dari pemerintah untuk bisa mendatangkan vaksin corona ini. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan sudah hadir di samping saya Dr. Faris Nurwidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar dok, sehat? Kabar baik, terima kasih. Alhamdulillah. Selain bersama Dr. Faris, kita juga sudah terhubung dengan para narasumber lainnya. Ini bergabung bersama kita nanti ada tenaga ahli utama KSP, Mas Dhani Amrul Ihdan, kemudian juga ada Prof. Nidom selaku Guru Besar Biokimia, kemudian juga kita akan dengarkan dari staf khusus Menteri BUMN, Mas Arya Sinulinga juga, di mana Menteri BUMN ini salah satu menteri yang pergi ke beberapa negara, Inggris kalau saya tidak salah, kemudian juga ada China untuk bisa memonitor sejauh mana vaksin-vaksin ini diciptakan dan juga kan upaya didatangkan untuk Indonesia. Kabar baik ini, dokter selaku dokter spesialis paru yang selama ini melakukan perawatan terhadap para pasien, melihatnya seperti apa? Ya, jadi vaksin adalah salah satu upaya untuk mendapatkan kekebalan imunitas pada populasi, ya. Jadi kita tahu bahwa transmisinya sangat cepat dan sudah berbagai upaya dilakukan, ya, distancing, pakai masker segala macam itu semua sudah diupayakan. Dan kita tahu sekarang pertambahannya mengkhawatirkan. Tetapi upaya jemput bola dari pemerintah, ya, untuk mendapatkan vaksin itu jangan sampai menjadikan rakyat Indonesia sebagai kelinci percobaan, tidak boleh. Karena memang sekarang masih berjalan, ya, penelitian uji klinis fase 3. Ya, dan itu data yang ada baru bisa menyatakan bahwa belum ada kejadian serius pasca imunisasi. Kita baru mendapatkan mungkin sebagian data memperlihatkan ini safety, tapi apakah dia efektif apa tidak, kita tidak boleh terburu-buru. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, kita tidak boleh juga terlalu bereuforia, bertumpu segalanya kepada vaksin sehingga lupa pakai masker, lupa pakai untuk cuci tangan, ya. Jadi semuanya harus dengan bijaksana, perlahan-lahan dilihat lagi efektivitasnya, bagaimana dia bisa melindungi populasi pada yang menerima vaksin dibandingkan yang tidak menerima vaksin. Jadi kita sebaiknya memang perlu waspada dan lihat betul berapa jumlah proporsi yang berhasil dilindungi pada uji klinis fase 3. Baik, kalau kita lihat ini Cina yang dirujuk, kemudian juga ada Inggris. Sejauh ini menurut pengamatan dokter seperti apa vaksin-vaksin yang dilahirkan oleh kedua negara itu? Ya, memang kita lihat dari misalnya salah satu perusahaan farmasi raksasa besar, ya, di London, ya, berhasil juga mencatat beberapa antibody, ya, karena kita tahu target dari pemberian vaksin ini adalah terbentuknya antibodi, ya, imunoglobulin G yang sifatnya protektif, ya, dan ini kita diprediksi kadar titernya nggak akan lama. Jadi seperti kita akan memperlakukan seperti seasonal flu yang harus diulang vaksinnya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus mempertimbangkan juga soal strain yang heterogen. Kita tahu salah satu karakter dari virus RNA, dia cepat bermutasi. Implikasi dari mutasi itu adalah antigennya cepat berubah. Kalau antigennya cepat berubah, kita tidak tahu bagaimana sel imunitas atau sel memori bisa merekognisi atau tidak terhadap strain yang ada di Indonesia. Jadi berbagai faktor perlu dipertimbangkan untuk pemberian vaksin. Ini artinya juga saya penasaran bagaimana kemudian dengan mendatangkan vaksin-vaksin itu dari dua negara yang berbeda dan juga kabarnya ada negara-negara lainnya. Pertimbangannya seperti apa sih, dok, sebenarnya? Ya, jadi saya pikir memang ada isu soal mendapatkan vaksin dalam waktu cepat. Saya paham memang kita dalam keadaan yang genting dan angka kematian terus meningkat sehingga perlu ada upaya yang extraordinary, tetapi jangan sampai melabrak batas-batas tahapan uji klinis yang harus secara bijaksana dilihat betul seberapa besar efektivitas ini dalam memproteksi. Karena kita nggak bisa memberikan vaksin hanya karena dia aman. Dia harus melindungi, bukan hanya soal aman. Jadi tidak bisa kita mendeklar bahwa vaksin ini bisa diberikan semata-mata karena dia aman digunakan. Artinya memang kalau tidak bisa melindungi berarti kan tidak efektif gitu kan kerja dari vaksin itu. Betul, karena ada dua sisi yang harus seimbang dilihat, yaitu efektivitas dan toksisitas. Jadi kalau dia betul tidak memberikan efek samping, tapi dia juga harus bisa melindungi penerima vaksin dari terinfeksi virus SARS-CoV-2.
Baik, Ya. sebenarnya vaksin-vaksin ini yang diproduksi oleh Cina dan juga di Inggris seperti apa di sana? Apakah juga sudah melalui tahapan klinis dan Ya. juga sudah digunakan oleh masyarakat sana? Yang jelas setiap untuk suatu bahan yang akan diberikan kepada manusia pasti dia akan melewati uji preklinik ya. Pertama lewat seluler, kemudian lewat uji in vivo kita sebut dengan hewan, dan kemudian di uji klinis fase 1 dengan subpopulasi yang terbatas untuk melihat apakah ada efek samping atau tidak, apakah dia toksik atau tidak. Kemudian uji klinis fase 2 dengan subjek yang terbatas, tapi mulai menjawab pertanyaan apakah dia efektif, baru uji klinis fase 3. Jadi ketiga keseluruhan fase itu pasti sudah dilewati. Nah, dan tapi kita lihat juga berbagai platform vaksin ini ada. Misalnya rekombinan protein, kemudian ada yang messenger RNA, ada yang DNA, ada yang vaksin yang dilemahkan, ada vaksin yang dimatikan. Jadi berbagai platform sekarang on the table, dan sekarang masih terus dilihat mana yang paling efektif. Baik, nah ini kita juga akan mendengarkan keterangan dan juga informasi dari narasumber lainnya. Sudah bergabung dengan kami Profesor Nidom selaku Guru Besar Biokimia dan Biologi Molekuler Universitas Airlangga. Selamat malam Prof. Nidom. Sepertinya masih ada hambatan dari hubungan kami dengan Prof. Nidom, nanti kami akan kontak kembali. Tapi Mas Dhani Amrul Ihdan selaku tenaga ahli utama KSP sepertinya juga sudah tersambung dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dhani. Baik, kami akan mencoba kembali menghubungi para narasumber, sepertinya masih ada gangguan. Kami akan jeda sejenak dan apakah Kabar Indonesia Malam akan segera kembali. Optimisme memang terdengar ketika pemerintah berupaya untuk mendatangkan puluhan juta vaksin ke negara kita untuk bisa menyelesaikan masalah corona ini. Untuk bisa membahas lebih lanjut, tadi kita sudah mendapatkan sedikit pandangan dari Dr. Faris Nurwidya. Kita juga sudah terhubung dengan Profesor Nidom selaku Guru Besar Biokimia dan juga Biologi Molekuler Universitas Airlangga. Selamat malam Prof. Nidom. Selamat malam Mbak Putri. Baik, dan juga sudah terhubung dengan kita Bapak Arya Sinulinga selaku Staf Khusus Menteri BUMN. Selamat malam Pak Arya. Selamat malam. Baik, Prof. Nidom, ini mungkin bisa diberikan pandangan juga kepada kita. Apakah memang vaksin ini satu-satunya yang bisa mengatasi masalah corona ini, Prof. Nidom? Yang jelas bahwa sampai saat ini belum ada pengalaman dimanapun bahwa vaksin adalah jalan keluar yang terbaik atau satu-satunya untuk mengatasi pandemi dari COVID-19. Bahwa upaya untuk mendatangkan vaksin, upaya untuk menjadikan vaksin sebagai salah satu alternatif bisa saja dicoba. Tapi tentunya memerlukan suatu kehati-hatian dan pengamatan yang betul-betul teliti. Karena saya sebagai seorang peneliti virus, bahwa perubahan virus dan sebagainya itu kan tentu harus selalu diamati. Karena bagaimanapun tidak ada virus yang mau mati sia-sia, baik itu oleh vaksin maupun oleh obat. Jadi selalu dia mencari jalan keluar untuk menghindar dari apapun yang dilakukan. Itu yang perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah dalam upaya untuk pengadaan, yaitu adalah upaya pemerintah. Tetapi apakah ini sudah firm, sudah betul bahwa vaksin ini betul-betul aman. Yang penting itu aman. Vaksin itu adalah safety-nya. Jadi aman terhadap pengguna vaksin, kemudian terhadap perkembangan virus selanjutnya. Itu Mbak yang saya perhatikan. Baik, Pak Arya Sinulinga mungkin juga bisa cerita kepada kami sejauh mana sebenarnya upaya dari pemerintah untuk bisa mendatangkan vaksin ini. Karena kalau yang kami tahu bahwa Menteri BUMN Pak Erick Thohir ini juga pergi ke beberapa negara, ke Cina, ke Inggris untuk bisa mendatangkan vaksin, bahkan targetnya sudah keluar angka. Ada 30 juta kalau saya tidak salah dari Inggris dan juga berapa puluh juta vaksin lainnya atau dari negara lainnya didatangkan hingga akhir tahun atau bahkan November yang kami dengar. Pak Arya silakan. Baik, yang pasti segala daya upaya itu kita lakukan. Apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi corona, itu pemerintah akan maksimal melakukannya. Saat ini karena memang obatnya memang belum ada ya, dan sekarang ada usaha untuk membuat vaksin, itu pun langkah diambil oleh pemerintah untuk mengadakannya. Karena sebagai manusia kita pasti harus berupaya dan setiap langkah yang bisa melawan virus ini dilakukan.
apakah nanti akan ada lagi perubahan-perubahan virusnya, kita juga berharap pengetahuan dan kawan-kawan ilmuwan akan bisa lagi mendapatkan lagi hal-hal baru di situ. Apakah vaksin atau obat dan sebagainya. Tapi yang pasti kita harus tetap berusaha apapun dilakukan. Itu adalah sikap pemerintah. Karena pemerintah harus melindungi rakyatnya. Nah, kemudian karena prinsip seperti itu, maka Pak Erick Thohir yang memang membawahi BUMN, ya, yang membawahi BUMN dalam arti adalah yang bisa memproduksi vaksin dan juga dengan Menteri Luar Negeri saat ini berusaha dengan bekerja sama G2G. Yang sudah kita kerjasamakan adalah dengan China, kemudian dengan Uni Emirat Arab, dan yang terbaru adalah dengan Inggris. Jadi kita juga tidak mau tergantung kepada satu produk saja. Di samping kita juga membuat vaksin merah putih. Tapi kita kan masih menunggu untuk vaksin merah putih. Artinya prosesnya masih berjalan dan diperkirakan bisa dicobakan sekitar tahun 2021 akhir. Dan 2022 baru bisa, 2021 baru bisa digunakan 2022 gitu, pertengahan. Jadi sambil menunggu vaksin merah putih, kita upayakan kerjasama dengan China, dengan Inggris dan Uni Emirat Arab, di mana memang kita tahu bahwa vaksin corona ini pada umumnya dia perlu penyuntikan 2 kali atau dua ampul vaksin, sehingga dengan jumlah rakyat Indonesia segini banyaknya, maka mau nggak mau ya dikali 2 kan jumlah yang dibutuhkan. Maka kita terus berupaya, karena yang dari Sinovac pun 300 juta sekian dan sebagainya, kemudian digabung sama Uni Emirat Arab, nanti digabung lagi dengan dari AstraZeneca. Ini adalah upaya-upaya kita, karena prinsipnya adalah namanya pemerintah harus melindungi rakyatnya, sehingga apapun daya upaya akan dilakukan untuk itu. Jadi ketika kita ada vaksinnya, kita juga akan lakukan itu gitu Mbak. Baik, Mas Dhani Amrul Ihdan juga selaku tenaga ahli utama KSP bisa menceritakan lebih lanjut setelah kemudian melakukan kunjungan ke negara-negara tersebut, sudah disebutkan tadi oleh Pak Arya ada 3 negara, upaya lanjutannya seperti apa Mas Dhani? Baik, terima kasih bagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Arya ya. Jadi apa yang sekarang ini menjadi konsentrasi dari Pak Menteri BUMN, Pak Menkes dan Ibu Menlu dalam berbagai kelawatan itu adalah untuk mengkonkretkan tentang langkah kerja pengadaan sekaligus juga distribusi vaksin untuk bisa segera masuk ke Indonesia dalam rangka menghidupi dan melindungi hajat hidup masyarakat Indonesia. Nah, ini juga sekaligus gerak cepat yang dilakukan oleh para menteri untuk mengejawantahkan dari isi dari Perpres 99 2020. Kalau kita mengacu kepada isi Perpres di pasal 2, terlihat dengan jelas bahwa negara berupaya untuk memanage dari mulai distribusi, dari mulai pengadaannya di hulunya, sampai dan juga pendanaan dalam melakukan vaksinasi. Kemudian juga terlihat di situ, kita bisa lihat secara lebih detail lagi tentang hubungan dan elaborasi antar kementerian dan lembaga. Sehingga memang walaupun di Perpres ini, bahwa Kementerian Kesehatan yang melakukan, yang mengkomandani dari pelaksanaan vaksin itu, namun Menteri Kesehatan juga mempertimbangkan masukan dari Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sehingga kalau kita melihat kepada Perpres di pasal 2 dijelaskan bahwa dari mulai pengadaan, kemudian pelaksanaan, pendanaannya dan elaborasi antar lembaga itu dilakukan secara komprehensif. Nah, kita juga mengacu kepada Perpres bahwa di pasal 7, pasal 8 bahwa memang untuk mencari sumber-sumber vaksin kita harus bergerak dengan cepat, dengan langkah taktis yang terukur, dengan melakukan lobby-lobby baik itu G2G maupun B2B, sehingga peranan Bio Farma dalam B2B juga terlihat jelas. Namun demikian payungnya tetap G2G dan terlihat juga bahwa kita menjalin aliansi strategis dengan lembaga-lembaga internasional seperti CEPI,
dan Gavi. Gavi itu the Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, dan Gavi itu the Global Alliance for Vaccine and Immunization. Ya, jadi dua lembaga internasional ini juga ikut mensupport. Jadi baik dari yang tadi Bang Ari sampaikan dari Inggris, dari Cina, tapi juga kita juga menjalin aliansi strategis dengan beberapa lembaga-lembaga internasional. Ya, baik. Prof Nidom, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana vaksin ini didatangkan dari 3 negara. Idealnya sebenarnya prosesnya seperti apa ketika sudah sampai? Adakah kemudian uji lagi? Karena tadi sudah disoroti oleh Prof Nidom, ini harus hati-hati, harus ada kehati-hatian, tidak gegabah dan juga harus aman. Begitu, Prof? Proses pengadaan dan memang bisa saja dilakukan mulai sekarang, ada perencanaan dan sebagainya, karena mungkin istilahnya ada, kalau kita baca itu ada persaingan-persaingan untuk mendapatkan vaksin tersebut. Dan saya bahkan ratusan tahun di Indonesia, yaitu Bio Farma, itu tidak kita ragukan, tetapi baru di dalam menghadapi suatu penyakit baru, kan begitu. Nah, jadi artinya bahwa data-data yang dilakukan untuk pengujian mulai dari hulu. Ya. Prof Nidom, mohon maaf Prof Nidom, sepertinya ada hambatan di audio. Nanti kita akan perbaiki, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan perbincangan ini Prof Nidom, tapi saat lagi kami akan segera kembali.